Sobat Sport, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat ya dalam menjalani aktivitas. Senang sekali saya Sekar Hayu dapat berjumpa lagi dengan Anda di program Sportholic yang tentunya akan membahas berita dan informasi seputar dengan dunia olahraga. Dan seperti biasanya pemirsa, saya di sini nggak sendirian karena di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita pada episode kali ini. Ada Mas Rihan di sini. Ya, benar. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mungkin Mas Rihan boleh perkenalan diri dulu ke pemirsa. Baik. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rihan Nabidan Rosyadi atau sering dipanggil Rihan. Saya merupakan atlet UKM Universitas Brawijaya di bidang karate dan saya di sini sebagai mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2022. Oke, jadi Mas Rihan tergabung dalam UKM karate gitu ya, Ya. dan merupakan mahasiswa hukum angkatan 2022. 2022. Oke, berarti pemirsa udah tahu lah ya di sini kita akan bahas apa di episode kali ini. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan, aku mau tanya-tanya dulu ya ke Mas Rihan Ya, boleh, silakan. Kesibukannya akhir-akhir ini apa aja sih? Untuk kesibukan saya selain kuliah sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, saya juga latihan karate, yaitu biasanya dilaksanakan di UBSC. Nah, selain itu saya juga ada sampingan yaitu jual beli sepatu. Oh, berarti selain kegiatan perkuliahan dan juga hobi olahraga di karate, Mas Rihan ini juga seorang pengusaha gitu ya? Ya, bisa dibilang Jual beli gitu, juga tapi gitu masih ya? kecil-kecilan. Oke, luar biasa. Oke, kalau di karate sendiri, Mas Rihan ini udah berapa lama menekuni? Kalau dari karate sendiri saya sebenarnya udah semenjak dari TK besar, yaitu sekitar tahun 2008 itu saya sudah mulai ikut ke dunia karate. Soalnya dari keluarga saya sendiri merupakan seorang atlet karate semua. Terutama kakek saya itu di rumah mengadakan dojo. Jadi dojo itu adalah sebuah tempat yang digunakan untuk latihan karate. Jadi di karate itu disebut dengan dojo. Nah, tetapi saya mulai mendalami atlet itu sejak SMP, yaitu pertama kali saya diikutkan Popda untuk mewakili SMP saya. Dan di saat itulah saya mulai mendalami peran saya sebagai atlet sampai sekarang. Oh, luar biasa. Berarti sejak kecil ya Mas ya? Iya, sejak kecil. TK, karena lingkungan juga mendukung untuk menekuni olahraga tersebut. Iya, benar Kak. Luar biasa. Berarti mulai ikut tandingnya atau jadi atletnya itu sejak SMP. Oh, luar biasa. Mungkin pemirsa di sini seharusnya sudah banyak yang tahu ya, karena karate ini bisa dibilang termasuk olahraga yang cukup terkenal gitu, Ya. cukup populer gitu. Tapi mungkin Mas Rihan boleh dong menjelasin sedikit gitu ke pemirsa. Mungkin sebagian ada yang belum tahu gitu kan, karate itu sebenarnya olahraga yang seperti apa gitu. Baik, jadi karate itu tidak hanya sekedar kata bela diri saja. Di dalam karate kita juga diajari bagaimana cara sopan santun, bagaimana cara menguasai diri kita. Dan yang paling penting di karate itu adalah olahraga yang paling tepat untuk mengukur prestasi. Karena di setiap bulannya pasti ada saja pertandingan yang diadakan, mulai dari tingkat nasional bahkan internasional. Jadi selain kalian mendapat ilmu bela diri dari karate, itu adalah salah satu langkah yang tepat untuk mulai mengukir prestasi di sana. Oke, luar biasa. Berarti memang karate ini bukan cuma sekedar olahraga yang fokus di bela diri saja Ya. kayak, tapi juga banyak nilai-nilai pembelajaran lain yang didapatkan saat mengikuti karate. Ya, gitu. betul sekali. Oke, kalau dari Mas Rihan sendiri, apa sih alasan yang membuat Mas Rihan ini tertarik dan memutuskan untuk oke, aku akan ikut karate? Gitu. Kalau dari saya, yang pertama karate itu semuanya difasilitasi. Jadi mulai dari biaya-biaya pengeluaran itu sudah di cover semua. Terus dalam pertandingan itu pasti pertandingan itu yang diadakan selalu memberikan reward atau biaya untuk hadiah. Dan itu selalu pasti dan nilainya nggak kecil. Jadi itu termasuk hal yang bikin aku mikir, oh ternyata di karate selain aku bisa bela diri, aku juga bisa mendapat penghasilan. Nah, itu salah satu yang alasan saya buat ikut karate. Oke, tapi kalau di sisi lain, apakah alasan dari dorongan dari keluarga atau memang kemauan sendiri atau gimana? Kalau dari keluarga, tentunya keluarga sangat suportif sekali karena beliau juga tahulah kalau bakat anaknya ini di karate. Soalnya saya ingin cerita dikit. Ya. Nah, dulu saat SD saya sering sekali berantem. Oh. Nah, jadi saya suka bikin anak kurang nangis di sekolah, saya pasti orang tua saya dipanggil. Waduh. Terus jadi dari situ orang tua, oh kayaknya anak ini bener nih ikut karate. Nah, jadi terutama dari keluarga sangat suportif sekali. Semisal ada
pertandingan di luar kota saya, misal berangkat sendiri, kayak misalnya dulu saya pernah di Kalimantan itu, saya tetap dianterin sama keluarga, jadi benar-benar sportif. Terus untuk teman-teman saya, terutama teman-teman UKM saya sangat terima kasih. Semisal saya ada kendala saat berangkat, semisal motor saya lagi nggak bisa atau sedang diservis, pasti teman-teman tuh selalu ngechat, Rian mau bareng nggak ini kalau ada latihan. Nah akhirnya di situ saya mulai merasa, oh ternyata teman-teman saya ini baik-baik semua, bisa menunjang prestasi saya juga. Seperti itu. Oke, berarti selain dirasakan support dari keluarga, ternyata teman-teman, apalagi teman-teman di UKM Karate Universitas Brawijaya juga sangat suportif gitu ya Mas Rihan ya. Luar biasa. Nah kalau dari tadi Mas Rihan sudah cerita kalau dulu sebelum ikut karate tuh sempat sering berantem gitu kan, terus juga orang tua dipanggil. Nah setelah ikut karate ada nggak sih perubahan yang Mas Rihan rasakan atau privilege apa yang Mas Rihan rasakan? Tentu saja kalau masalah itu banyak sekali. Saya dari dulu orangnya suka emosian gitu, sering berantem-berantem gara-gara emosi. Nah setelah ikut karate, saat latihan karate saya dibimbing oleh pelatih saya itu, jadi karate itu hanya untuk melindungi diri, bukan untuk melampiaskan emosi. Nah seperti itu. Oke, berarti mendapatkan nilai pembelajaran yang menjadi prinsip gitu lah ya Mas ya. Luar biasa. Nah kalau tadi kita udah ngebahas sedikit tentang kehidupannya Mas Rihan, terutama waktu terjun di dunia karate. Mungkin boleh dong Mas Rihan ceritakan sedikit gimana ceritanya kok akhirnya memutuskan untuk masuk ke UKM Karate Universitas Brawijaya. Nah oke, saya ceritakan dari awal. Jadi saya dulu pertama kali datang di Malang, saya belum tahu, saya nggak punya teman dari kota saya. Nah saya ngekos tepatnya di Merjosari. Nah di situ saya kenal dengan Mas Wildan, salah satu UKM Karate juga. Nah di situ pas di luar kos itu ada jemuran, yaitu berupa hand pro yang digunakan alat tanding. Nah terus saya curiga nih, ini siapa ya yang punya? Ini kan dipakai buat karate. Nah saya tunggu selama 2 jam di depan kamar. Ternyata Mas Wildan itu keluar. Terus saya nanya-nanya ke Mas Wildan, Masnya ikut karate? Terus dia jawab iya. Terus di UB ya Mas? Terus dia bilang, oh iya Kak, ayo kalau mau ikut. Akhirnya saya ikut, dituntun sama Mas Wildan itu tadi. Saya mulai masuk menginjakan kaki di UKM Karate, saya dikenalkan oleh teman-teman yang lain. Nah di situ saya mulai merasa nyaman bersama UKM Karate Brawijaya ini karena lingkungannya sangat suportif, terus latihannya juga terkontrol dengan baik, porsinya cukup dan juga sangat menunjang lah untuk latihan-latihan atlet gitu. Oke, luar biasa, ceritanya menarik ya. Berarti bukan biasanya kan mencari di open house atau mencari di sosmednya, ini ternyata nggak sengaja tahu teman kos yang juga ikut karate akhirnya ikut juga gitu ya. Luar biasa pemirsa, itu tadi cerita-cerita singkat kita dulu di segmen 1 bersama Mas Rihan tentang dunia karate, yang tentunya akan kita lanjutkan obrolan kita ya di segmen selanjutnya. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sportholic. Hai Sobat Sport, masih bersama Sportholic dan masih bersama aku Sekar dan juga narasumber kita hari ini ada Mas Rihan di sini. Kita akan melanjutkan obrolan kita ya seputar tentang pengalaman dan perjalanan Mas Rihan di dunia karate. Oke, kalau tadi kita udah cerita dan Mas Rihan udah cerita ke pemirsa dulu awalnya ikut karate itu seperti apa, support di lingkungan sekitar itu seperti apa, dan privilege apa yang Mas Rihan rasakan. Tadi Mas Rihan mention sedikit tentang mulai menjadi atlet atau ikut tanding itu sejak SMP, ya kan? Namun sebenarnya ikut karate sejak TK gitu kan. Nah, boleh dong Mas diceritakan pernah ikut event atau kejuaraan apa saja gitu, dan apa kejuaraan yang paling berkesan gitu bagi Mas Rihan? Jadi kejuaraan yang paling berkesan mulai dari SMP. Di situ Popda, di mana saya sebelumnya belum pernah itu sekalipun mengangkat piala. Nah jadi pertama kali saya Popda itu dapat juara 1, dan jadi saya ngerasa, oh ternyata gini rasanya angkat piala ya. Akhirnya saya tambah semangat tuh. Terus pas SMA saya diundang oleh Bupati Pati dan juga kepala sekolah di SMA. Saya disuruh mewakili O2SN.
Nah, jadi sebuah olimpiade di mana itu persaingan antar pelajar di Kabupaten Pati, lalu dikirimkan untuk mewakili Pati, kita tanding di area Jawa Tengah, provinsi. Nah, di situ saya alhamdulillah menang, habis itu saya dikirim ke Kuala Lumpur itu. Tetapi di Kuala Lumpur belum rezeki, saya kalah perebutan poin. Akhirnya saya gagal dan di situ saya nangis berhari-hari, 1 minggu saya nggak mau keluar kamar. Ya. Saya marah sama orang tua saya. Tapi sebenarnya salah saya juga sih. Saya dulu latihan juga kayak telat-telatan kayak gitu. Nah, terus di kuliah ini yang paling berkesan menurut saya yaitu ada Pomprov, yaitu Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi yang diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa se-Jawa Timur. Jadi itu paling bergengsi lah menurut saya. Nah, selain itu saya juga mewakili Porprov, yaitu Pekan Olahraga Provinsi, mewakili kota saya, Kabupaten Pati. Nah, di situ jadi selama saya latihan karate, saya benar-benar mempersiapkan untuk 2 event itu. Saya latihan terus di UB untuk menyiapkan Pomprov. Terus saya bolak-balik dari Malang ke Pati, saya untuk menyiapkan Porprov ini tadi. Karena di 2 ini dibiayai full, jadi mulai dari pemberangkatan, terus tiket saya pulang pergi ke Malang Pati itu dibiayai semua, terus tiap bulan saya juga digaji dalam mengikuti latihan itu tersebut. Terus saya dapat tas, dapat jaket, dan masih banyak lagi lah. Itu menurut saya yang paling berkesan sampai saat ini. Oke, luar biasa. Mulai dari perjalanan sejak ikut pertandingan di SMP, SMA, sampai kuliah, masing-masing ada ceritanya sendiri ya, ada Mas ceritanya. ya. Bahkan pernah sempat belum berhasil gitu kan waktu di SMA. Di gitu SMA. Kan. Tapi itu keren banget loh Mas, bisa sampai berangkat ke Kuala Lumpur. Itu gimana ceritanya? Boleh diceritakan ya? Jadi saya mulainya dari seleksi di tingkat kota atau kabupaten tadi, Kota Pati, saya menang, terus saya di lingkup Jawa Tengah, provinsi. Di situ saya menang, lalu saya dikirimkan di Kuala Lumpur itu tadi untuk bertanding di antar negara, dan juga ada provinsi Jawa Timur, terus ada provinsi misal Kalimantan Selatan, di situ berkumpul semua di situ. Jadi untuk kelas pertandingan saya cukup banyak, pesertanya antara 10 sampai 15 orang lah. Di situ saya kalah, dan semenjak pulang itu saya ngerasa ngedon, saya ingin berhenti karate nih. Saya udah lemes gitu kan, ternyata hasil latihan saya sia-sia. Saya ngerasa gitu awalnya, ternyata itu bukanlah akhir dari segalanya. Ternyata disitulah mulai perjalanan saya dimulai. Oke. Terus gimana sih cara Mas Rihan bisa bangkit dari kesedihan dari kegagalan itu waktu itu? Terutama yang pertama itu dorongan dari orang tua. Orang tua tiap pagi selalu bawa bubur masuk ke kamar saya. Terus saya dieles-eles gitu kan. Gak apa-apa, itu gak seberapa. Terus akhirnya saya ngerasa, oh iya, masih banyak dan masih panjang juga nih pertandingan-pertandingan berikutnya. Akhirnya di situ saya mulai latihan lagi. Saya belum mau pergi ke dojo waktu itu karena saya merasa malu kan habis kalah. Akhirnya saya latihan sendiri, saya di belakang rumah gitu, saya gerak-gerak latihan fisik. Tapi saya lakukan secara mandiri karena saya belum berani ke dojo itu tadi. Akhirnya disitulah saya merasa, oh semangatku udah kembali lagi nih. Akhirnya saya semenjak kejadian itu, terus 2 minggu berlalu, saya baru mulai latihan lagi ke dojo. Seperti itu. Berarti memang support lingkungan sekitar tuh sangat berpengaruh gitu ya, untuk membangkitkan semangat lagi gitu. Luar biasa. Nah, kalau tadi Mas Rihan juga sempat mention kejuaraan yang diikuti waktu kuliah. Ada Pomprov dan Porprov. Nah, kalau Pomprov itu Mas Rihan kok bisa ikut Pomprov tuh gimana ceritanya? Apakah karena ikut UKM dan informasi dari UKM, atau ada cerita lain di balik itu? Kalau Pomprov sendiri di UKM Universitas Brawijaya kan ada kuotanya untuk mewakili UB. Jadi itu ada seleksinya, mulai dari seleksi fisik, terus seleksi gerakan, terus selain itu ada sparring. Jadi dulu dihitunglah, dikasih jadwal untuk yang sering latihan juga dipertimbangkan untuk lolos itu tadi. Jadi kuotanya kalau nggak salah seingat saya sekitar 20 orangan, dan setiap kelas itu diisi satu. Semisal kayak saya kan kelasnya plus 84 kg. Nah itu cuma diisi oleh satu atlet doang. Jadi yang ada di dalam UKM Universitas Brawijaya itu tadi harus seleksi buat nentuin ini yang ngisi kuota ini siapa, seperti itu. Oke, berarti itu atas keinginan sendiri ya? Maksudnya kayak atlet dari UKM itu bisa mendaftar atau direkomendasikan dari UKM? Iya. Oke, nah kalau dari waktu persiapannya itu berapa lama sampai akhirnya ikut Pomprov itu? Kalau Pomprov, saya sebenarnya
Kalau persiapan saya sendiri ya, itu saya sebelumnya kan juga latihan di Pati untuk Porprov itu tadi. Tetapi kalau persiapan saya dengan teman-teman saya UKM itu sekitar 4 bulanan sampai 5 bulan. Yaitu latihan rutin, mulai latihan di UBSD sini sampai kita berangkat ke Surabaya juga tiap minggu. Jadi tiap minggu 2 kali itu pasti ke Surabaya, kalau nggak hari Jumat, hari Sabtu untuk latihan lagi di sana. Oke, berarti memang ada tim pembentukan untuk latihan khususnya Ya, gitu ya Mas ya? soalnya biasanya kalau di sini tuh latihannya latihan fisik kebanyakan. Kalau di Surabaya itu latihan teknik, jadi seperti itu. Jadi kalau di sini lebih fokus ke ketahanan fisiknya dulu Ya, ya. betul. Tekniknya bisa dipelajari, bisa dibilang nomor 2 gitu lah ya. Yang penting fisiknya dulu gitu. Ya fisik soalnya sekuat apapun teknik kita, kalau fisik kita nggak kuat kan sama aja. Soalnya kita tanding tuh 3 menit di arena. Dan itu harus selalu gerak, jadi fisik tuh bener-bener nomor 1. Oke, luar biasa sekali cerita dari Mas Rihan tentang pengalaman-pengalaman Mas Rihan dalam mengikuti turnamen dan kejuaraan di olahraga karate. Oke, itu tadi obrolan kita ya di segmen kedua ini. Tapi jangan kemana-mana dulu pemirsa, karena setelah ini kita akan masih ngobrol-ngobrol lagi bersama Mas Rihan seputar olahraga karate. Untuk itu tetap di Sportholic. Wah, tadi habis melakukan gerakan apa Mas Rihan? Itu tadi gerakan serangan yang bernama Kisamechuki, yang tadi awalannya gini untuk mengecoh bagian kepala. Jadi otomatis musuh nanti akan menangkis bagian kepala. Terus saya susul dengan Diakusuki arah perut. Nah, arah perut tadi otomatis kan tangannya udah terbang untuk nangkis ini, sininya kosong. Jadi untuk mencuri poin di sini, lalu saya naikkan kaki namanya Mawashi. Mawashi ini sendiri poin bernilai 3 kalau kena kepala. Oke, kalau dalam karate itu gerakan barusan ada di tingkatan apa Mas? Maksudnya kayak di dasar gerakan atau sedang atau sulit gitu? Kalau gerakan itu tadi sulit, soalnya itu berupa combo ya, yaitu perpaduan antar gerakan. Yaitu seorang atlet bisa melakukan gerakan itu harus menguasai 3 gerakan. Yang pertama Kisamechuki tadi, dan ini juga tidak mudah untuk memperpadukan antara kecepatan dan juga timing. Terus disusul dengan Diakusuki, jadi timingnya harus benar-benar pas. Kalau tidak pas bisa celaka untuk kita sendiri atau kita yang kecurian poin. Oke, berarti memang harus cepat berpikir, terus juga pokoknya harus gerakan kita timingnya harus pas gitu Ya. Biar musuh juga nggak ada celah untuk menyerang kita gitu ya. Betul sekali. Nah, luar biasa, sangat menarik ya pemirsa. Ternyata salah satu gerakan di olahraga karate yang merupakan kombinasi ya dari gerakan-gerakan dasar, bisa dibilang seperti itu ya Mas ya? Ya, betul sekali. Nah, luar biasa. Tentunya hal itu bisa dipelajari ketika kita mengikuti karate gitu. Ya. Oke, kita mungkin mau masuk ke, sebelumnya kita bahas olahraga, maksudnya turnamen-turnamen atau kejuaraan yang Mas Rihan pernah ikuti. Nah, kalau Mas Rihan sendiri selama perjalanan dari kecil sampai saat ini di olahraga karate, ada nggak sih target tertentu yang ingin Mas Rihan capai di olahraga karate ini? Untuk target saya sendiri tentunya ada, yaitu untuk mengikuti PON, yaitu Pekan Olahraga Nasional, di mana itu tadi syaratnya kita harus juara 1 Porprov di Jawa Tengah. Sedangkan Porprov itu tadi diikuti mulai dari umur 18 tahun sampai 30 tahun. Jadi yang muda-muda campur yang tua, sedangkan di mana di situ ada teknik yang saling beradu. Untuk yang tua-tua kan otomatis pengalamannya Lebih udah banyak. iya. Nah, jadi saya ingin untuk Porprov 4 tahun ke depan lagi saya ingin mendapat juara 1, lalu saya ingin berangkat ke PON itu tadi. Nah, amin, amin. Semoga terwujud ya Mas ya mimpinya. Amin. Ya. Amin. Kalau selain mimpi untuk mengikuti PON itu, apakah ada mimpi lain yang sudah terwujud gitu selama perjalanan Mas Rihan mengikuti karate? Yang pertama tadi
saya bukan mimpi tapi lebih ke target. Oke. Nah, yaitu Pomprov itu tadi. Saya menargetkan Pomprov ini harus dapat emas. Alhamdulillah saya dikasih emas dan juga dikasih perunggu. Untuk yang individu saya dapat perunggu, dan untuk bergu bersama teman-teman saya yang lain saya di situ dapat emas, dan di situ saya merasa sangat puas lah untuk hasil dari latihan saya itu tadi. Oke. Alhamdulillah ya berarti ya Mas. Alhamdulillah. Salah satu target sudah tercapai, semoga target selanjutnya juga bisa segera tercapai gitu. Amin. Ya. Nah, kalau suka dukanya nih, kalau tadi kan pasti di balik sebuah kesuksesan tuh ada usaha yang benar-benar nggak main-main gitu kan. Ya. Nah, pasti juga ada suka dukanya. Suka duka ketika persiapan khususnya di Pomprov ini yang Mas Rihan mendapatkan juara. Itu apa Mas? Boleh diceritakan? Yang pertama tentang Pomprov ini tadi, suka duka saya yaitu saat latihan, di mana saya juga menjalani kuliah, dan di situ saya harus pulang pergi ke Surabaya, ke Malang. Nah, ada di satu waktu itu pas banget minggu malam saya baru balik dari Surabaya, saya ingin mandi ke kamar mandi. Saya saking capeknya saya sampai nangis. Ini tugas kuliah belum selesai, terus ada tanggungan lagi buat nyiapin Pomprov. Jadi saya buka keran itu sambil nangis buat mandi itu tadi. Terus saat mau tanding H-1 kan yang anak-anak UB berangkat bareng kan dari sini untuk menuju ke Jember. Nah, di situ saya nyusul karena waktu itu saya ada seleksi dulu, seleksi sekolah kedinasan, saya coba daftar melalui jalur prestasi karate. Nah, di situ jadi H-1 itu saya nyusul. Jadi saya berangkat dari seleksi di Semarang, saya menuju Jember langsung pakai kereta sendiri. Di jalan itu jam 11 malam saya berangkat, terus sampai Jember itu kira-kira jam 5 pagi. Saya menuju ke penginapan, terus paginya itu jam 9 saya udah tanding. Jadi kerasalah capeknya bagaimana, dan di situ saya udah nelpon orang tua saya ngerasa pusing, bener-bener kecapean. Terus setelah tanding itu, pas perjalanan pulang habis tanding, bareng-bareng kan ke sini, saya di bis itu sangat lemes, saya sampai mutah-mutah gitu, flu. Pokoknya semua penyakit tuh udah menyerang lah gara-gara kecapean. Oke, berarti memang di balik mendapat juara itu tadi ada sesuatu juga yang bisa dibilang kurang mengenakan ya pengalamannya, tapi itu justru malah bisa dijadikan cerita gitu ya Mas ya di masa depan, dan lebih membuat hasilnya menjadi lebih manis gitu ya Mas ya, luar biasa. Oke, kalau dari menurut pandangan Mas Rihan sendiri, apakah UKM Karate Universitas Brawijaya ini cukup mewadahi minat bakat mahasiswanya atau anggotanya? Menurut saya sangat mewadahi, terutama dalam segi pembiayaan itu setiap tanding UKM Universitas Brawijaya selalu memberikan sumbangan, terutama untuk penginapan kayak gitu. Terus dalam segi latihan pun UKM Universitas Brawijaya ini tidak setengah-setengah untuk mendatangkan pelatih, yaitu pelatih yang benar-benar bagus langsung didatengin. Seperti itu. Oh, berarti memang benar-benar sepenuh hati gitu ya, support atlet-atlet dan anggota UKM-nya gitu ya, kan. Benar sekali. Luar biasa. Berarti patut bersyukur ya kita menjadi mahasiswa Universitas Brawijaya, karena difasilitasi banyak sekali UKM wadah untuk menyumbangkan minat dan bakat kita gitu ya Mas. Ya, benar sekali. Luar biasa. Nah, untuk closing statement mungkin ya Mas ya, apakah Mas Rihan punya pesan gitu untuk teman-teman pemirsa Sportholic dimanapun berada yang mungkin sedang menekuni olahraga ini, atau mungkin sedang masih mikir-mikir gitu, pengen ikut tapi masih ragu gitu, apakah Mas Rihan punya pesan untuk mereka? Oh, tentunya saya sedikit berpesan untuk teman-teman semua, ketika ingin memulai sesuatu, kita harus dengan sepenuh hati, jangan ragu-ragu. Apalagi melawan kata malu itu. Saya dulu sebelumnya kalau ikut karate itu selalu malu, saya nggak percaya diri, takut nggak bisa, seperti itu. Nah, jadi kita kuatkan di tekad, ini saya benar-benar niat, saya ngelawan malu saya, dan saya harus berprestasi, saya nggak boleh setengah-setengah sebelum tujuan saya tercapai. Jadi mulai aja dulu. Masalah malu itu singkirkan. Yang penting kalian bisa berprestasi dan kalian bisa membanggakan keluarga kalian maupun teman-teman kalian, terutama universitas kalian. Seperti saya ini Universitas Brawijaya. Oke, luar biasa Mas Rihan. Terima kasih banyak atas waktunya. Jadi intinya harus berani untuk mencoba dulu ya. Yang penting percaya diri dulu dan usaha dulu gitu ya. Oke, luar biasa pemirsa. Itu tadi obrolan kita dengan Mas Rihan seputar dengan karate yang telah dijalani oleh Mas Rihan sejak kecil sampai saat ini, dan juga pembelajaran-pembelajaran hidup yang ada di dalamnya pun Mas Rihan tadi sudah bagikan
ke kita semua. Semoga apa yang Mas Rihan sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk semua orang yang menonton, dan semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan ya Mas Rihan. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya yang sudah disempatkan untuk hadir di Sportholic episode kali ini. Oke pemirsa, untuk episode kali ini mungkin cukup sekian ya, dan saya Sekar Hayu dan juga Mas Rihan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode Sportholic selanjutnya. Bye-bye.